Halo Halo semuanya. semuanya. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau menjelaskan tentang sebuah framework yang bernama Vue.js. Tapi sebelum kita melanjutkan presentasi kita perkenalan dulu nih. Nama gue Juan Tito Arsi William. Nama aku Kevin Aditya Hartono. Nama aku Julius Calvin Saputra. Namaku Alvin Agustio Hans. Dan nama aku Nelson Saputra. Oke. Nah, yang pertama, apa tuh Vue.js? Vue.js adalah sebuah kerangka kerja JavaScript yang bersifat progresif dan terbuka yang dikembangkan oleh Evan You pada tahun 2014. Sebelumnya, Evan You pernah bekerja sebagai anggota tim pengembangan AngularJS di Google. Namun karena merasa bahwa AngularJS terlalu berat dan kompleks, Evan You memutuskan untuk membuat kerangka kerja sendiri yang lebih ringan dan mudah dipahami. Next. Siapa itu Evan Yu? Evan Yu adalah seorang pengembang perangkat lunak dan insinyur asal Amerika Kanada yang dikenal sebagai pencipta Vue.js. Ia lahir pada tahun 1986 di Cina dan kemudian pindah ke Amerika Serikat dan sekarang menetap di Singapura. Evan Yu memiliki latar belakang pengembangan web dan sebelum menciptakan Vue.js, ia bekerja sebagai insinyur di perusahaan seperti Google dan Meteor Development Group. Next. Nah, sejarah perkembangan. Pada Desember 2013, Evan Yu mulai bekerja pada Vue.js sebagai proyek pribadi saat bekerja di Google Creative Labs. Dia ingin membuat sebuah framework yang menggabungkan fitur terbaik dari AngularJS dan React sambil menjadi lebih sederhana dan ringan. Pada Februari 2014, Vue.js secara publik dirilis sebagai proyek open source di GitHub. Pada Oktober 2014, Vue.js mencapai versi 0.10.0 yang memperkenalkan beberapa perubahan dan perbaikan penting, termasuk dukungan untuk two-way data binding dan implementasi virtual DOM. Pada Juli 2015, Vue.js 1.0 dirilis, menandai tonggak penting dalam pengembangan framework ini. Dan sekarang, Dan pada 2021, Vue.js terus berkembang dengan pembaruan dan perbaikan terus-menerus pada framework ini. Boleh, next. Oke, jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang apa sih tipe dari Vue.js itu. Jadi Vue.js itu merupakan sebuah framework JavaScript yang sangat populer untuk membangun antarmuka pengguna aplikasi web. Jadi Vue.js merupakan sebuah project yang memiliki tipe open source. Ini adalah project open source yang berarti kalau sumber code Vue.js dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun sesuai dengan lisensi yang diberikan. Sebagai project open source, Vue.js memiliki keuntungan dalam hal transparansi, kolaborasi, dan kebebasan pengguna. Secara keseluruhan, sifat open source dari Vue.js memberikan keuntungan besar bagi komunitas dan juga pengembang. Lalu, apa sih prerequisite atau syarat-syarat menggunakan Vue.js? Pertama, HTML. Pengguna Vue.js harus memiliki pemahaman dasar tentang HTML atau yang bisa disebut sebagai Hypertext Markup Language untuk memahami struktur dan elemen-elemen dasar dalam dokumen web. Kedua, ada CSS. Pengguna Vue.js harus memiliki pemahaman dasar CSS, Cascading Style Sheet, untuk mengatur tampilan dan letak-letak elemen HTML. Ini termasuk pemahaman tentang selektor, properti CSS, dan cara menerapkan gaya pada elemen. Lalu ada juga JavaScript, di mana pengguna Vue.js harus memiliki pemahaman dasar tentang JavaScript, karena Vue.js sendiri merupakan sebuah framework dari JavaScript. Jadi pengetahuan tentang variabel, tipe data, fungsi, objek, manipulasi variabel, DOM, dan konsep-konsep dasar lainnya. JavaScript ini dianggap sangat penting dalam penggunaan Vue.js. Lalu yang terakhir ada Node.js dan NPM. Vue.js menggunakan Node.js dan NPM atau yang bisa disebut sebagai Node Package Manager untuk mengelola dependensi proyek dan mengatur lingkungan pengembangannya. Lalu, setelah Anda memastikan kalau sudah memiliki persyaratan tersebut, kita dapat memulai Vue.js dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ada tahap instalasi, di mana kita Vue.js CLI Command Line Interface merupakan sebuah alat untuk membuat dan mengolah proyek Vue.js. Untuk menginstal Vue CLI,
Bukalah terminal dan jalankan perintah sebagai berikut, yaitu npm install scriptj add view --CLI. Kedua, kita harus membuat proyek Vue.js. Setelah Vue CLI terinstall, Anda dapat membuat proyek Vue.js yang baru dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Vue create dan dilanjutkan dengan nama proyeknya. Selanjutnya, gantilah nama proyek tersebut dengan nama yang Anda inginkan untuk proyek Anda. Anda akan memberikan opsi untuk memilih konfigurasi proyek seperti pengaturan default atau manual, penggunaan router, manajemen, state, dan lainnya. Selanjutnya, kita juga harus menjalankan proyek. Dimana setelah proyek Vue.js dibuat, dinavigasi ke direktori proyek, dan jalankan perintah berikut untuk menjalankan proyek secara lokal. Baris pertama ada nama cd, nama proyek, lalu di bawahnya npm run serve. Terakhir, kita harus mengakses aplikasi Vue.js. Setelah menjalankan perintah tersebut, Anda dapat mengakses aplikasi Vue.js melalui peramban web dengan membuka URL yang ditampilkan di terminal. Anda akan melihat aplikasi Vue.js berjalan dalam developer mode. Oke, aku Alvin. Aku bakal ngejelasin tentang kelebihan dari Vue.js. Vue.js memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, ukurannya yang kecil ngemungkinin buat aplikasi lebih cepat untuk dimuat di browser dan ngeberikan pengalaman pengguna tuh jadi lebih baik. Yang kedua, Vue.js itu mudah untuk dipelajari dengan menggunakan standar HTML, CSS, dan juga JavaScript yang udah dikenal dan mudah untuk digunakan serta dapat dokumentasi lebih baik menggunakan API yang lebih intuitif. Ketiga, Vue.js juga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan proyek yang udah ada dan mendukung pembuatan aplikasi berbasis single page. Anda dapat menggunakan Vue.js ini melalui dari CDN maupun NPM. Yang keempat, Vue.js juga memiliki performa yang cepat dan responsif berkat sistem rendering yang reaktif dan juga optimasi oleh dari compiler itu sendiri. Kemudian dari multiple data yang mempermudah sinkronisasi data antara dari view dan juga model. Yang kelima ada arsitektur pada MVC pada Vue.js ini ngemungkin buat lebih fleksibel ya sehingga aplikasi modular dengan komponen itu mudah disusun. Ekstensi Chrome juga dapat ngebantu melihat dari rendering komponen maupun ngelacak dari peristiwa-peristiwa yang udah ada. Dan yang terakhir yang keenam, terdapat fitur hot reload pada Vue.js yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung dan ada fitur debugging yang dapat ngebantu menemukan dan memperbaiki kesalahan kode ya dengan cepat. Next. Oke, karena tadi udah dijelasin kelebihan-kelebihannya, sekarang aku pengen jelasin kekurangannya. Yang pertama yaitu dari performa. Vue.js memang dikenal cukup cepat, namun dalam kasus-kasus yang membutuhkan performa yang cukup tinggi, seperti rendering yang sangat kompleks atau memproses data dalam skala yang besar, Vue.js mungkin tidak dapat menjadi pilihan terbaik. Namun ini umumnya bukan masalah besar karena Vue.js dapat diintegrasikan dengan teknologi lain untuk meningkatkan performanya. Lalu yang kedua ada dari ukuran file Vue.js yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa framework lainnya seperti React atau Angular. Namun ini juga bukan masalah yang besar karena keuntungan Vue.js dalam hal kemudahan penggunaan dan fleksibilitas yang tadi sudah disebutkan itu dapat membuat ukuran bukan masalah yang besar. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam debugging. Karena Vue.js menggunakan sintaks HTML dan JavaScript, debugging pada Vue.js dapat menjadi sulit. Terkadang kesalahan dapat terjadi karena kesalahan penulisan atau kesalahan sintaks dalam kode Vue.js. Lalu yang keempat atau yang terakhir, kendala dalam kompleksitas aplikasi. Vue.js cocok untuk aplikasi web yang relatif sederhana dan juga menengah. Namun ketika aplikasi menjadi semakin kompleks, Vue.js mungkin tidak cukup untuk menangani itu dengan baik.
Untuk kasus-kasus seperti itu, framework yang dapat digunakan atau mungkin lebih cocok yaitu Angular. Next. Jadi selanjutnya adalah usage example. Di sini saya akan menampilkan beberapa kode yang sudah kami buat. Yang pertama itu dari doctype-nya. Doctype ini untuk mendeklarasi sebuah tipe dokumen, di mana tipe dokumen yang kita pakai itu adalah HTML. Terus html.lang ini untuk mendeklarasikan bahasa yang kita pakai dalam penggunaan kode ini, yaitu English. Terus selanjutnya itu ada meta charset UTF-8, merupakan set karakter yang digunakan dalam dokumen sebagai UTF-8, yang merupakan set karakter universal yang digunakan. Terus selanjutnya itu ada title tic-tac-toe atau title dari website yang kita buat. Oke, jadi selanjutnya itu ada script src. Ini merupakan untuk menautkan file view.js yang diperlukan untuk menjalankan kode view.js. Terus selanjutnya ini ada style CSS juga untuk menautkan CSS sheets yang kita pakai untuk mendekorasi mendekorasi tampilan website. Selanjutnya ada body. Selanjutnya ada body, ini merupakan isi dari kode yang kita perlukan. Nah, di awal body itu ada div. Div ID app class container mt5. Itu merupakan untuk membuat sebuah div dengan ID app atau application yang akan menjadi tempatnya Vue.js untuk mengontrol dan juga memanipulasi konten halaman. Kelas container dan mt5 adalah kelas bootstrap untuk mengatur tata letak dan margin. Selanjutnya ada H1, ini class center tic-tac-toe, itu untuk menaruh judul di bagian tengah. Jadi judulnya ada di bagian tengah. Terus selanjutnya ada div class justify row, itu digunakan untuk yang bagian ini, itu digunakan untuk membuat div dengan kelas row yang akan berisi kotak-kotak permainan menggunakan v-for untuk mengulangi baris dalam board dan mendapatkan indeks baris menggunakan row index. Yang selanjutnya ada div class kolom 1 yang bagian yang saya highlight ini untuk membuat div dengan kolom 1 yang akan mewakili permainan satu kotak. Yang akan mewakili satu kotak permainan. Terus yang selanjutnya ini ada div class text center mt3, itu untuk membuat div dengan class text center untuk mengatur tampilan teks menjadi rata di bagian tengah. Terus kelas teks mt3 ini untuk memberikan margin di atas sebesar 3 satuan. Yang selanjutnya ada button. Button class ini digunakan untuk membuat tombol dengan kelas button primary yang akan digunakan untuk mereset permainan saat tombol ini diklik. Saat tombol ini diklik, event handler bernama reset game akan dipanggil. Terus yang selanjutnya itu di new view ini, di bagian ini kita akan membuat sebuah instance view baru dengan menggunakan function new view ini. Lalu kita dengan menggunakan lapp ini, kita akan menentukan elemen HTML dengan ID app sebagai area kerja si view.js ini. Yang selanjutnya itu ada property board ini, board. Kita mendeklarasikan data dalam objek board, current player, dan game over. Board adalah
board adalah array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan papan permainan. Terus current player merupakan function yang digunakan untuk menyimpan pemain saat ini. Dalam contoh ini nilai awalnya adalah X. Nilai awalnya adalah X. Dan yang selanjutnya itu ada game over, digunakan untuk menentukan apakah permainan telah berakhir atau belum. Selanjutnya ada method created. Method created ini merupakan inisialisasi papan permainan dengan array 2 dimensi berukuran 3x3 dan mengisinya dengan string yang digunakan, yaitu dengan function ini this.board sama dengan array.from length 3, selanjutnya array 3.fill. Terus kita membuat metode make move. Metode make move ini dipanggil jika pemain melakukan klik pada set papan, pada sel-sel di papan. Metode ini memeriksa apakah sebuah sel tersebut kosong dan permainan belum berakhir sebelum mengubah isi sel dengan simbol pemain saat ini. Kemudian metode ini memanggil metode this.checkWinner untuk memeriksa apakah pemain saat ini telah memenangkan permainan dan memanggil pemain saat ini dengan simbol berikutnya. X jika saat ini dan O jika sebaliknya. Dan selanjutnya itu ada check winner. Check winner itu terdapat array yang bernama winning combination. Nah, winning combination ini berisi semua kombinasi pemenang pada papan permainan dalam loop for off. Setiap kombinasi diperiksa dengan membandingkan isi sel-sel yang sesuai. Jika ada kombinasi yang sama, pemain saat ini dianggap sebagai pemenang. Jika seluruh sel pada papan permainan telah terisi, dan tidak ada pemain yang memenangkan permainan, maka permainan dianggap berakhir seri. Terus terdapat metode getCell dalam kurung index. Ini digunakan untuk mendapatkan isi sel pada papan permainan berdasarkan indeks. Indeks tersebut dikonversi menjadi indeks baris dan indeks kolom menggunakan perhitungan matematis, dan sel tersebut kemudian dikembalikan. Dan yang terakhir adalah metode reset game. Ini digunakan untuk mengatur ulang permainan dengan menginisialisasi ulang papan permainan dan mengatur pemain saat ini menjadi X dan mengatur statusnya, antara itu menjadi game over, dan mengatur status game over menjadi false. Nah, dari hasil semua kode yang sudah kita buat, maka akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Ini merupakan tampilan hasil dari kode kita, di mana player bisa mengeklik satu tombol yang akan mengeluarkan tanda X pada urutan pertama dan tanda O pada urutan kedua. Nah, kalau pemain pertama itu sudah mendapatkan satu row gitu, nanti akan keluar pop out yang tulisannya player X win. Terus kalau kita pencet OK dan pencet reset, maka gamenya akan mengulang. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih.